Selamat sore semeton Radar Bali Digital, kembali bersama saya Sudah Kencana. Hari ini kita akan membahas topik tentang masker ya. Sesuai dengan Pergub 46 tahun 2020 ya, yang sering kita lihat di sepanjang jalan ya. Itu ada aturan kalau tidak pakai masker di tempat umum akan kena denda Rp100.000. Nah, hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu ya, Bapak Made Somia Putra. Beliau adalah pemerhati sosial dan juga seorang advokat. Pak De, kalau di tempat Pak De itu tentu juga ada aturan yang sama ya, dan ini berlaku di seluruh tempat di Bali. Ya, nah, paham. Oke. Berlaku Pak De ya. Pernah kena denda masker Pak De? Sementara belum. Sementara belum. Semoga saja tidak. Oke. Baru-baru ini kita melihat ya beberapa kasus di media sosial. Kejadiannya di Klungkung, ada orang yang tidak pakai masker, lalu harus bayar denda, tapi dia bereaksi, kok saya aja yang kena, yang lain enggak. Itu bagaimana menyikapi yang seperti itu Pak De? Sesuai dengan kacamata hukum, sesuai dengan bidang ilmu yang Pak De geluti. Gini, jadi kalau kita lihat ini kan pergubnya kurang lebih terbit 5 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Jadi kalau tidak salah di sebuah berita online media mainstream diberitakan terlebih dahulu kalau ada denda. Jadi dan sudah ada peraturan gubernurnya nomor 46 tahun 2020 itu tentang pengendalian COVID-19. Nah, masyarakat sebenarnya secara psikologis dia shock karena situasi bulan Oktober dan September itu kan masa new normal. Setelah kita anggaplah secara de facto kita lockdown 3 bulan itu. Setelah nyepi Maret, April, Mei, kemudian new normal. 1 Juli ya. Prosesnya kemudian yang terjadi dari orang dulu tertutup pecalang sampai jalan disemprot setiap orang, sampai tubuhnya disemprot, mobil kendaraannya disemprot semua gitu kan, disinfektan, harus hand sanitizer. Masyarakat sebenarnya psikologisnya shock ya. Dari hal itu, dari dunia usaha juga orang mulai di unpaid leave, di PHK sebenarnya, tapi tanpa dengan alasan ya tidak buka, tidak ada pemasukan dan lain sebagainya. BPJS Ketenagakerjaan sudah di stop pembayarannya, itu faktanya kita ketahui. Bahkan sebenarnya sebelum bulan Maret pun sudah dihentikan gitu, misalnya pembayaran nah, yang paling parah itu adalah orang yang bekerja di suami istri, misalnya bekerja di daerah pariwisata, jadi sopir freelance, kemudian bekerja di restoran, itu semua. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong gimana caranya cari makan nih. Gitu. Tiba-tiba keluarlah peraturan gubernur ini. Saya sudah mengira kalau ini akan terjadi kepada masyarakat bagian bawah saja, karena kalau namanya razia itu pasti di jalanan, nggak mungkin di kantoran. Nah, inilah yang bagi saya akumulasi psikologis yang terkejut itu, lagi ditambah lagi keadaan yang semakin parah 5 bulan dari keluarnya pergub ini. Saya rasa yang namanya pemuda itu mungkin bahasanya bagi saya sih itu normal, karena bagian dari ekspresi. Jadi ketika berekspresi jangan dianggap marah-marah lah. Didengar saja, kemudian diserap, ditampung, bagian dari aspirasi masyarakat. Nah, itu wajar masyarakat, karena di awal pun sudah shock secara pemikiran, psikologis, apalagi sekarang gitu. Itu sebenarnya yang perlu dipikirkan bersama-sama.
Oke, kalau kita ketahui bersama ya, kalau misalnya nih pekerja seks komersial, nah, itu kalau disidak sama Satpol PP, dia harus menjalani istilahnya sidang ya, sidang tipiring. Nah, demikian juga misalnya baru-baru ini kejadiannya di Gianyar kalau tidak salah, ada pedagang, mohon maaf, arak juga di tipiring ya. Nah, kalau yang kena denda karena tidak pakai masker ini harusnya melewati mekanisme itu atau bagaimana, atau karena situasinya tidak istilahnya situasinya mengancam lalu boleh seperti itu bagaimana sebenarnya? Ini kan masyarakat oleh peraturan itu ada pro dan kontra. Di satu sisi yang pemerintah tentu berat ya menangani pandemi yang begitu deras penyebarannya. Di sisi lain juga masyarakat mungkin karena tidak ada penghasilan lalu tiba-tiba temperamental. Nah, ini kan harus disikapi dengan bijaksana. Tidak boleh menyalahkan pemerintah, tidak boleh juga menyalahkan masyarakat. Bagaimana pandangan besoknya? Gini dari awal saya melihat peraturan Pergub ini, ya peraturan gubernur ini datang dari psikologis yang panik karena penanganan COVID-19 ini. Jadi kalau peraturan itu kan dasar keberlakuannya itu efektif atau tidaknya itu ada 3 hal yang harus diuji. Pertama tentang filosofis, kenapa ini diberlakukan, kemudian dari sisi sosiologis itu bagaimana masyarakat menyikapi, kemudian dari sisi yuridisnya ini sudah tepat nggak dalam peraturan perundang-undangannya atau seperti kalau dari sisi psikologis itu yang seperti saya bilang tadi. Dari sisi sosiologis ukur juga bagaimana kemampuan masyarakat, penerimaan masyarakat. Nah, dan dari sisi yuridisnya ini kan sebenarnya turunan dari Impres nomor 6 tahun 2020. Ya keluarlah Pergub ini. Masalahnya di dasar pertimbangannya nggak ada impresnya, nggak dicantumin di sana. Jadi nggak nyambung secara yuridis dari psikologis hukum yang dibuat itu nggak nyambung di Pergub ini. Sebenarnya ini untuk mengendalikan atau untuk tujuannya untuk penegakan. Jadi kan harus ada runtutannya dulu, pembinaan, baru terakhir penegakan. Nah, pembinaannya itu model seperti apa? Nah, ini. Nah, kemudian kalau yang namanya Pergub, sepanjang yang saya ketahui itu tidak boleh runtutannya langsung dari Impres. Karena peraturan pembentukan perundang-undang itu mewajibkan Pergub itu datangnya dari Perda. Karena apa? Ukuran dari sebuah menentukan sebuah kesalahan kemampuan masyarakat itu harus melalui proses legislasi dari DPR, sehingga DPR bisa menghitung kemampuan masyarakatnya karena dia wakil rakyat, gitu kan? 50.000 kah, 100.000 kah? Ada dasar kenapa 100.000? Kenapa nggak 1 juta? Kenapa nggak 500.000 atau 10 juta gitu misalnya? Itu ada dasarnya. Sehingga ketika misalnya ada peraturan yang harus turunannya untuk melakukan pelaksanaan, itu namanya Pergub. Apa yang terjadi dengan situasi misalnya haruslah dipiring dan lain sebagainya, gitu kan? Apa yang terjadi di sana? Disinilah arus dari proses masyarakat mencari keadilan, diukur tingkat kesalahannya, sehingga dipiring itu misalnya ancaman dendanya 100.000, dia bisa aja kena 30.000 karena ada dasar. Misalnya anggaplah kayak masker, oh dia lupa, oh dia ternyata sudah mencari dagang masker nggak ketemu, gitu misalnya. Tingkat kesalahannya pun ada yang namanya kesengajaan, ada namanya kelalaian, kulpa, gitu. Itu harus diukur di sana. Prosesnya di peradilan. Nah, seharusnya menurut hemat saya, biar tidak ada perdebatan di jalan kayak kemarin itu, apakah pejabatnya yang benar atau masyarakatnya yang salah, itu ada ukurannya. Dan tidak ujug-ujug denda loh. Ada teguran lisan,
teguran tertulis, terus kemudian kerja bakti. Nah, anak muda itu sudah pernah ditegur nggak secara lisan atau tertulis? Pernah diajak kerja bakti nggak? Itu menjadi ukuran juga kalau menurut saya gitu. Tapi realnya di video itu kan dia juga meskipun bereaksi ya karena harus bayar denda, dia bayar juga denda itu kan. Artinya ada ketaatan juga dari masyarakat untuk melakukan konsekuensi dari tidak memakai masker ini. Bahkan di beberapa di kabupaten kota Denpasar ya, itu kalau tidak salah sudah 48 juta terkumpul. Nah, itu pertanggungjawabannya bagaimana Pak Somio dengan situasi seperti ini ya? Bahasa saya lihat itu masyarakat, kalau kita lihat yang viral ya, yang viral dari awal itu kan ada nenek-nenek dan kakek-kakek, itu pertama. Dan yang terakhir adalah anak muda ini yang berani dia berargumentasi. Berani berargumentasi, belum tentu dia marah-marah, belum tentu dia tidak mau taat aturan. Akhirnya dia bersedia untuk ditilang, dia membayar, tapi dia ingin menyampaikan ada dasar-dasar pemikiran yang ingin disampaikan tentang penerapan denda 100.000 itu. Dompetnya lagi 10.000, belum lagi adat, belum lagi yang lain gitu. Apalagi situasi psikologisnya sebenarnya lebih tertekan dari awal pergub ini terjadi. Ditambah lagi dia mencontoh misalnya elit-elit. Nah, itu kan terjadi perdebatan di lapangan. Jadi ketika terjadi perdebatan di lapangan, siapa yang benar, siapa salah, peradilan lah yang seharusnya menentukan. Dalam posisi tidak terjadi seperti itu ya, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk denda gitu. Nah, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini? Syukurnya ya, kalau saya melihat masyarakat Bali itu cenderung taat. Contoh pribadi saya lah, di keluarga saya semua pasti pakai masker kalau keluar. Kalau saya lihat di lapangan juga dominan orang pakai masker, tertib. Syukurnya seperti itu. Apakah itu dampak dari denda itu sehingga akhirnya masyarakat jadi disiplin? Itu konsekuensi yang berbeda dari kasus tadi ya. Nah, atau bagaimana Abdi? Karena kan ini ujuk-ujuk 100.000, tidak ada istilahnya kesengajaan, kelalaian, tidak ada teguran tertulis, tidak ada kerja bakti, tidak ada teguran lisan gitu loh. Nah, ke depan ini dalam situasi yang masih kurang ideal ya, karena belum adanya tanggal yang pasti kapan Mr. Corona ini akan pergi dari Bali. Ini gimana Bli menyikapi ke depan ini sehingga tidak ada lagi yang gesekan-gesekan yang sebenarnya kontraproduktif dengan situasi kita saat ini Bli. Ya, ini kita berbicara sebenarnya ada dua hal ya. Kalau menurut saya, antisipatif, kemudian sikap represif yang semestinya dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat di awal itu kan ketika baliho tentang denda ini dibuat, dendanya itu lebih besar tulisannya daripada nomor pergubnya, daripada taat dong bermasker. Sangat detail sekali sementara Bali ya. Gitu. Kan itu ya. Itu metode dalam kriminalisasi hukum itu namanya menakut-nakuti pelaku hukum agar tidak melakukan pelanggaran. Di sana sifatnya teori relatif, ada dun theorian atau teori tentang tujuan. Itu dalam teori kriminalisasi, sehingga orang takut dia, oh itu akan kalau saya melanggar akan seperti itu gitu. Ditambah lagi perasaan yang sudah takut, ditambah lagi yang tidak bisa makan, semakin stres lah, imun juga berkurang gitu. Jadi kalau menurut saya disinilah yang saya sebut dengan kebijaksanaan hukum. Baik. Kebijaksanaan hukum itu menerapkan hukum sebijaksana mungkin dalam hal penerapan hukum yang menyangkut kepada hak asasi manusia, hak hajat orang banyak, hidup orang banyak, kemudian penegakan hukum yang setara dengan kesalahannya. Jadi orang yang tidak melakukan kesalahan tidak mungkin sama alasan kenapa dia membuat kesalahan itu. Dan Satpol PP bukanlah alat sebenarnya untuk melakukan pendendaan.
Yang itu harus dipahami, sehingga ya adalah alat penegak aturan, menjadi mudah terjadi gesekan di masyarakat karena penegak aturan dengan masyarakat harus ada sisi kebijaksanaan di sana. Di sanalah proses peradilan itu terjadi. Gitu. Kecuali aparat masing-masing individu kan berbeda-beda penerapannya. Di daerah Kelungkung, Tabanan, atau gini ada yang ngasih nasi bungkus, ada yang cukup menegur, ada yang nyetop ngasih masker, gitu kan. Itu beda-beda. Nah, tingkat kebijaksanaan orang beda-beda. Nah, di sini penting menurut saya sesuatu yang lebih bijaksana dilakukan daripada kita menenda orang. Dalam situasi seperti ini. Dalam situasi nah, seperti pertanyaan ini. saya yang tadi belum terjawab. Denda yang sudah terkumpul itu boleh diapain itu, Bli? Sampai saat ini pun belum ada terlalu jawaban yang pasti untuk itu. Saya justru bertanya kemana gitu kan. Karena kalau saya baca di media, anggaran 70 miliar itu sudah habis semasa kita secara de facto lockdown. Secara de facto nih nutup semua orang. Yang di Provinsi Bali maksudnya? Di Provinsi Bali. 756 miliar. 756 miliar itu angkanya ya, kalau tidak salah ya. Ya, ketika ada anggota dewan bertanya kan, udah habis gitu kan. Kan gitu. Nah, sehingga jangan sampai ada anggapan ketika uang itu sudah habis, kita ngambil dari masyarakat nih memungut. Jangan sampai seperti itu. Baik, itu harus jadi penekanan juga ya. Ya, di sini peran dari legislasi dalam hal pengawasan keuangan seperti apa pertanggungjawabannya untuk mengawasi uang-uang yang dipungut dari masyarakat ini. Dari DPR pun belum ada penjelasan. Kalau uang itu status uang itu bagaimana semestinya? Karena kan seperti yang Bli bilang tadi, ya pukul rata semua 100.000 gitu. Nah, ini udah terkumpul nih. Status uang itu jadi milik siapa? Kas daerah atau apa sebenarnya? Ini kan dalam pergub itu disebut sebagai denda administrasi. Ya. Denda administrasi. Walaupun menurut saya pengenaan itu masih debatable lah. Ada dibilang denda administrasi. Kalau menurut saya mekanisme pidana denda ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena sebelumnya ada teguran secara lisan dan lain sebagainya, itu sifatnya administrasinya. Nah, kalau misalnya administrasi kepada daerah mana yang mengenakan denda itu, nah itulah yang biasanya dikumpulkan, itu harusnya diawasi melalui wakil-wakil kita, wakil rakyat. Karena ada anggapan netizen ya, netizen kita kan kadang-kadang maha benar ya. Tiba-tiba ada pendapat netizen, oh karena sulit sekarang penghasilan, itu yang dijadikan penghasilan. Itu kan pikiran yang sebenarnya ini ya, kritis tetapi perlu diluruskan ya. Betul, tapi itu hal yang wajar ketika tingkat pengetahuan kita yang berbeda-beda. Jadi lebih kita melatih telinga kita, melatih mata kita gitu, agar lebih bisa dalam situasi seperti ini lebih tahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, ada juga nih, Bli. Mohon maaf tadi saya Pak lagi Bli, karena semakin berjalannya waktu semakin mudah saya lihat, jadi saya panggil lebih. Ada juga nih salah satu senator kita, ya, saya tidak sebut namanya. Oh gitu. Ya, dia mengatakan bahwa adat stop mungut denda kan itu. Ya, ketika viral yang kejadian di Kelungkung itu. Nah, ini kan artinya ada ketidaksepahaman ya antara pemimpin-pemimpin kita nih. Ada yang bilang, ada yang memang seperti itu, tapi di sisi lain ini stop gitu. Apakah sekonyong-konyong ya? Apakah ujuk-ujuk lalu bisa di stop atau bagaimana? Tapi situasi itu membuat si senator itu justru dapat simpati dari masyarakat begitu loh. Nah, ini kan kalau dipolitisasi ya, hal-hal seperti ini kan masyarakat yang jadi tambah bingung kan. Nah, sesuai dengan kacamata Bli bagaimana ini?
Jadi kalau ketika Impres itu diberlakukan, Impres nomor 6 tahun 2020 itu kan instruksi dari Presiden kepada bawahannya, termasuk kepada jajaran pemerintahan daerah, termasuk kepada kementerian, termasuk juga kepolisian, termasuk juga aparat keamanan yang lain, TNI gitu misalnya, sehingga turunan dari Pergub ini ya mengakomodir dari sifat dari Impres itu. Nah, permasalahannya di Bali kita plus ini desa adat yang pada dasarnya adalah otonom. Dia tidak boleh terikat dengan keperlakuan peraturan gubernur. Idealnya ya. Idealnya seperti itu. Cuman di sini karena ada peranata sosial yang sangat kuat di Bali, sebenarnya sifatnya perbantuan harusnya. Perbantuan. Jadi adat memang seharusnya tidak serta-merta menjadi satu kesatuan dengan peraturan gubernur. Dia memiliki otonominya sendiri, dan ukuran dari boleh tidak adat itu memungkut itu misalnya, menurut saya itu ada di aturan adat itu sendiri. Jadi terpisah sebenarnya. Seharusnya terpisah idealnya kan, gitu. Ini kan seolah-olah jadi satu ini. Ini fakta secara de facto jadi satu, secara de facto. Tapi artinya kita tidak berbicara tentang sisi ideal. Sisi ideal dan mungkin ini karena situasinya adalah situasi yang extraordinary, sehingga memiliki kesamaan konsep menjadi satu kerjaan nih. Padahal secara otonominya, secara gininya tuh secara yuridisnya juga nggak boleh jadi kesatuan. Itu baik kira-kira paham ya Bia? Oke. Semeton Radar Bali Digital ya. Jadi intinya begini, kita tidak boleh menyalahkan pemerintah ya di satu sisi ya, juga tidak boleh mengatakan masyarakat juga salah. Harus ada istilahnya kebijaksanaan hukum ya, seperti yang dikatakan oleh Bli Somya Putra tadi ya. Nah Bli, kalau nanti Bli ada lagi masyarakat yang merasa kegelisahannya terwakili oleh si pemuda Kelungkung itu, lalu tiba-tiba dia juga melakukan hal yang sama, nah itu bagaimana Bli? Inilah yang bagi saya satu hal yang terlewati. Bagi saya dalam Pergub ini menjadi sebuah prematur ya, karena kedepannya ini psikologis masyarakat, kemudian dalam hal psikologis hukumnya itu 3 atau 4 bulan ini lumayan akan lebih tertekan. Ini baru pemuda aja, belum orang tua, belum orang-orang nanti orang yang lebih berpengetahuan lah berargumentasi. Itu kan kacau jadi tatanan gininya, sosialnya. Dan saya melihat dan memandang 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan orang akan lebih protes. Maka untuk itu kembalikan marwahnya dalam hal mencari proses keseimbangan hukum itu melalui peradilan. Buat perdanya dulu. Silahkan DPR mengukur psikologis masyarakatnya, buat perdanya dulu, kemudian pergubnya itu diakomodir melalui perda yang ada. Jadi Impres itu ya. Jadi Satpol PP, kepolisian, adat, bahkan TNI Polri kalau misalnya dari sana itu seolah-olah bukan menjadi alat kekuasaan atau kewenangan dari gubernur. Ketika gubernur mengeluarkan pergub, Satpol PP jalan menilang gitu. Tapi ini adalah representasi dari legislasi. Gubernur hanya melakukan kehendak rakyat untuk menertibkan, mengendalikan COVID-19. Itu seharusnya itu ideal, yang idealnya seperti itu ya. Tuh. Oke. Jadi wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Bali punya PR ya. Perda itu harus dituntaskan sehingga menjadi acuan dari Pergub
nomor 46 tahun 2020 ini ya. Betul. Jadi ada ukuran psikologis masyarakat untuk denda 100.000 ini mungkin bisa dikurangi menjadi mungkin 10.000, 20.000 dan yang lain ya. Tapi intinya kalau 10.000 pun berat sebenarnya sekarang dulu ya. Itu sangat relatif. Kalau bahasa 10.000, 100.000 itu sebenarnya sangat relatif. Tidak jarang juga masyarakat kok netizen yang jawab gitu bayar aja gitu, nggak jarang juga yang kayak gitu. Ada juga yang nyuruh bayar. Tapi situasinya yang perlu jadi catatan ini, oke, ini COVID kan gitu. Kemudian situasi kita nggak normal. Tapi menurut saya jangan panik gitu ya. Intinya jangan panik dan jangan terlalu menyepelekan. Jangan panik, jangan menyepelekan. Berarti pembuat kekuasaan ketika panik juga menyebabkan chaos. Kan itu masyarakat ketika menyepelekan juga menyebabkan chaos. Jadi ketika ada semakin banyak kita membaca tentang kesehatan, fungsi masker dan gitu, kita kan lebih bijak nih. Oh, ketemu sama orang pakai masker, cuci tangan gitu kan. Itu aja kita gaungkan. Jangan membuat panik lagi. Jangan membuat panik lagi dengan dengan menenda atau hal yang lain. Jangan membuat panik lagi. Itu dalam gitu. Tapi jangan juga membuat masyarakat terlena dengan memberikan contoh. Desa kita Maturan, kita memohon agar COVID ini berhenti. Pilkada rame-rame. Sebentar lagi juga akan ada pilkada rame-rame. Tuh. Jadi seolah-olah kita membuat masyarakat panik dengan masker, tapi kita menyepelekan COVID dengan beramai-ramai. Jadi sebenarnya harus ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ya. Sehingga memang kalau memang virus SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini menjadi musuh kita bersama, kita harus hadapi bersama-sama dengan kebijaksanaan hukum ya tentunya ya. Baik, Blisomia, satu pertanyaan lagi Blisomia. Blisomia ini kan asli Sukowana ya, Sukowana, Kintamani, Bangli. Ya? Oke, Bli, ini di luar dari konteks keseharian Bli selaku advokat. Saya lihat FB Bli selain kritis ya menyikapi kondisi masyarakat juga kembali ke kebun ini Bli. Bisa diceritakan sedikit sebelum acara ini ditutup Bli ya? Ini COVID ini ingat nggak kita bulan Maret? Masyarakat itu sebenarnya masih tenang sebelum ada kayak nyepi tambahan kan? Sekarang nyepi, besoknya semua alur ditutup, jalan ditutup. Itu belum ada kasus seperti itu ya? Padahal belum ada kasus. Sudah kita masyarakat tuh jadi panik nih. Kerja nggak bisa, ini semua nggak bisa. Sehingga ketakutan masyarakat pada saat itu, kalau saya berpikir panjang gitu. Kita banyak informasi dari orang tua, dulu pernah ada pandemi cacar kayak gitu, masih hidup, kita tanya ini. Yang terjadi adalah 1 tahun itu psikologisnya tidak akan selesai, bahkan 2 tahun itu psikologis tidak akan pernah selesai. Ketemu sama orang pun masih was-was, sehingga takut untuk keluar, takut untuk menemui orang, perekonomian akan menurun. Banyak uang tapi mungkin tak bisa dibelanjakan karena bahan-bahan akan berkurang. Kalaupun umpamanya kayak sekarang harga properti turun tapi nggak ada yang mau beli, itu kan salah satunya. Harga cabai, harga gini di pertanian juga sudah turun, sehingga yang terjadi adalah harus back to nature. Kembali ke alam ya. Untuk mengantisipasi daging dan harga telur, kita mulai pelihara ayam kampung. Itu yang dilakukan ya? Ya, gitu kan, pelihara ayam kampung. Kalau kita kurang daging, potong ayamnya. Kalau kita bosan dengan dagingnya, cari telurnya. Gitu. Terus biar kita harga cabai fluktuatif kan, nanam cabai di pekarangan. Makanya kalau saya usulkan kepada pemerintah ke depannya ini, karena di perkotaan itu dulu ingatlah banyak sekali sumbangan gitu, beras, telur dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita stuck nih,
nggak ada sumber Nggak ada sumber makanan lagi. gitu kan. Oke ya. Kita bentuk sumber makanan hidroponik di dalam gini di dalam pekarangan, itu yang harusnya digalakkan sekarang sama pemerintah. Terus memang harus ada usaha-usaha back to nature itu, Sehingga bisa minimal menghidupi keluarga sendiri ya. betul. Bumbu biar nggak usah beli, kunyit sih di pekarangan pakai pot, itu kan bagus. Tapi kalau semua kayak beli, kasihan nih beli yang dagang-dagang yang buka-buka mobil ini di sepanjang Renon dan sebagainya, nggak ada yang beli lah dibeli. Nah, pasti ada jalurnya nanti. Pasti ada jalurnya. Pasti ada jalurnya sepanjang pemerintah memfasilitasi. Oke. Gitu kalau menurut saya ya. Baik, Itu strategi. sebentar Bali Digital ya, asik sekali pembicaraan kita dengan Bli Made Somya Putra ya. Beliau kerja di apa? Somya. The Somya International Law Office. Oke, The Somya International Law Office ya. Ya, jadi semeton udah paham lah beliau menggawangi apa sehari-hari ya. Jadi kasus-kasus dan sebagainya ya. Jadi semeton terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Sudah kita dapat simpulkan ya. Jadi harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks perang terhadap COVID-19, dan dalam tanda petik harus ada kebijaksanaan hukum. Kalau wakil rakyat kita mau mengevaluasi psikologis masa ke depan, tadi ada saran dari Bli Somya harus ada perda yang dirampungkan sehingga nanti Pergub 46 2020 bisa nyantol di sana, dan denda masker yang 100.000 ini mungkin ada kebijaksanaan lain sebagai alternatif menghadapi dinamika masyarakat ke depan. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akan pakai masker dulu. Nanti kalau saya aktivitas di luar biar tidak kena denda. Oke. Baik, Om Sandi Sandi. Terima kasih. Berjayalah. Berjayalah. Oke.